Perkenalkan, kami dari kelompok C3, mata kuliah Meteorologi dan Penelitian akan mempresentasikan usulan penelitian kami yang berjudul Gambaran Ulas Darah Kodok Lembu atau Rana Kates Beiana di Batu Bulan Gianyar. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Stefania Arela Gunawan, NIM 1907, lalu ada teman saya Anissa Budiani, NIM 1908, dan Agil Adi Putri, NIM 19069, Kade Ayu Wiatnyani, NIM 19070, dan Polikarpus Enjo Juan Pradana, NIM 19071. Jadi, Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor paha kodok terbesar di dunia. Kodok lembu atau bullfrog adalah jenis kodok yang paling banyak diperdagangkan dalam lingkup internasional karena memiliki ukuran paha yang lebih besar dibandingkan kodok lainnya dan daging yang lebih tebal. Kodok lembu merupakan hewan yang sangat bermanfaat dan secara ekonomis penting bagi kehidupan manusia sebagai kontrol hama serangga dan juga sebagai objek penelitian dalam bidang kedokteran hewan. Kodok lembu juga merupakan salah satu sumber protein hewani karena memiliki kandungan gizi yang tinggi. Dalam budidaya kodok, perlu diperhatikan penyakit dan gangguan kesehatan yang mempengaruhinya. Sebagai hewan amfibi atau hewan yang dapat hidup di darat dan di air, maka kodok dapat terekspos oleh faktor hematofagus atau faktor pemakan darah yang terdapat pada lingkungan mereka. Oleh karena itu, gambaran darah pada kodok diperlukan untuk memeriksa status dari kesehatan hewan tersebut, mengingat kodok merupakan bioindikator dari kesehatan lingkungan. Nah, sampai saat ini belum ada data mengenai gambaran darah kodok lembu di Bali. Mengingat gambaran ulas darah dapat menunjukkan status kesehatan kodok lembu, terutama bila menunjukkan keberadaan hemoparasit, maka kami mengangkat judul ini sebagai penelitian. Berdasarkan latar belakang tadi, dapat dirumuskan 3 permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana gambaran eritrosit, leukosit, dan trombosit dari kodok lembu di Batu Bulan Gianyar. Lalu yang kedua, bagaimana status kesehatan kodok lembu berdasarkan ada atau tidaknya bentuk abnormalitas dan atau keberadaan parasit darah yang ditentukan pada sel darah kodok lembu di Batu Bulan Gianyar. Lalu yang ketiga, berapa besar persentase jenis leukosit yang ditemukan pada pengamatan gambaran ulas darah berdasarkan perhitungan diferensial leukosit. Nah, dari rumusan masalah tadi bisa tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran eritrosit, leukosit, dan trombosit dari kodok lembu atau Rana Kates Beiana di Batu Bulan Gianyar. Lalu yang kedua, untuk mengetahui status kesehatan kodok lembu berdasarkan ada atau tidaknya bentuk abnormalitas dan atau keberadaan parasit darah yang ditemukan pada sel darah kodok lembu atau Rana Kates Beiana di Batu Bulan Gianyar. Dan yang ketiga, untuk mengetahui besar persentase jenis leukosit yang ditemukan pada pengamatan gambaran ulas darah berdasarkan perhitungan diferensial leukosit. Selanjutnya itu manfaat. Ada manfaat teoritis, yaitu yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai gambaran dari eritrosit, leukosit, terutama persentase dan jenis-jenis leukosit yang ditemukan, dan trombosit kodok lembu beserta status kesehatannya dari keberadaan abnormalitas dan atau parasit darah. Lalu ada juga manfaat praktis, yaitu satu, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan mengenai status hematologi atau reference value dari kodok lembu. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dan ilmu dasar untuk mengetahui status kesehatan kodok lembu berdasarkan ada atau tidaknya bentukan abnormalitas dan atau keberadaan parasit darah yang ditemukan pada sel-sel darah kodok lembu. Lalu kerangka konsep pada penelitian ini itu pertama, kodok lembu yang sehat dilakukan pengambilan tetes darah dari vena femoralis dan dibuat sediaan ulas darah. Sediaan ulas darah ini dilakukan pemeriksaan yang pertama gambaran sel-sel darah yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yang kedua ada atau tidaknya abnormalitas dan atau keberadaan hemoparasit pada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Dan yang ketiga dilakukan pemeriksaan diferensial leukosit. Selanjutnya materi dan metode untuk objek penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan kodok lembu Rana Kates Beiana sebanyak 25 ekor. Selanjutnya untuk bahan penelitian yaitu sampel darah kodok lembu Rana Kates Beiana, metanol 100% merek USA,
Bakper Gimsa Biomedika Surabaya, Gimsa Stain Med USA, Minyak MFC Med USA, dan Silo Biomedika Surabaya. Selanjutnya untuk alat penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu handuk kecil untuk merestrain kodok lembu, gloves, kaca objek, spike 1 mili dengan jarum berukuran 26 gauge, staining jar, kertas sarung, dan mikroskop Olympus CX21. Baik, selanjutnya ke materi dan metode, yaitu untuk rancangan penelitian. Pada penelitian ini digunakan rancangan penelitian survei, di mana data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dan untuk variabel penelitiannya, pada penelitian ini ada terbagi menjadi 3 variabel, yaitu yang pertama ada variabel bebas, yaitu kodok lembu. Kemudian variabel terikatnya ada gambaran serta abnormalitas dari eritrosit dan leukosit. Kemudian ada presentase dan jenis leukosit. Dan yang ketiga ada trombosit yang dijumpai per lapang pandang lensa objektif dengan perbesaran 400 kali dan 1000 kali. Dan untuk variabel kontrolnya yaitu ada pemeliharaan, lingkungan, dan pakan. Next. Selanjutnya ada cara pengumpulan data. Pada penelitian ini yang pertama-tama ada sampel darah dari 25 ekor kodok lembu yang berasal dari peternakan kodok lembu di Batu Bulan Gianyar secara bertahap dikumpulkan sebanyak 5 ekor per minggu. Selanjutnya, kodok diadaptasikan di laboratorium bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana selama 3 hari. Pada hari ke-4 hingga hari ke-7 kemudian dilakukan pengambilan darah melalui vena femoralis kurang lebih 1 ml dengan jarum 26 G. Selanjutnya, dilakukan ulas darah dan diperiksa mengenai gambaran sel-sel darah yang ditemukan serta ada atau tidak adanya abnormalitas dan atau parasit darah pada eritrosit, leukosit, trombosit, serta persentase leukosit atau diferensial leukosit. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama adalah pembuatan sediaan atau preparat ulas darah. Preparat ulas darah ini dibuat dengan metode slide. Setelah preparat selesai dibuat, preparat kemudian difiksasi tanam selama 5 menit, kemudian dikeringkan, lalu diwarnai dengan Gimsa stain yang dicampur dengan buffer Gimsa selama 20 menit. Preparat kemudian dibilas dengan air, dikeringkan, dan siap diamati dengan mikroskop. Selanjutnya yaitu pemeriksaan ulas darah. Pemeriksaan ulas darah dilakukan dengan mikroskop dengan perbesaran 400 sampai 1000 kali. Pada pengamatan ini dilakukan identifikasi gambaran ulas darah, keberadaan parasit darah pada sel darah, serta persentase leukosit atau diferensial leukosit. Pemeriksaan dilakukan dengan metode Battleman yang dilakukan dengan dari satu lapang pandang dan kemudian digerakkan ke satu sisi lain, kemudian berpindah sejauh 2-3 lapang pandang. Analisis data hasil penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengamati gambaran sel-sel darah dan ada tidaknya bentukan abnormalitas serta keberadaan parasit darah pada eritrosit, leukosit, dan trombosit pada kodok lembu. Selain itu juga diamati juga persentase leukosit atau diferensial leukosit. Selanjutnya lokasi dan waktu penelitian. Lokasi untuk mengambil sampel kodok lembu berada di Batu Bulan, Gianyar. Untuk lokasi pengambilan darah, pembuatan ulas darah dan pemeriksaan sampel dilakukan di laboratorium bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana.
Waktu penelitian berlangsung dari April sampai Mei 2019. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan selama presentasi. Terima kasih, selamat malam.